Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 RKS 2B Pagi akan menjelaskan risk management yang sudah kami buat untuk perusahaan auto manufacture dengan menggunakan risk management framework Octave Allegro. Di sini anggota kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Raihan Juliandri, kemudian ada Amatullah Nurkaila Putri, kemudian ada Zanet Evelyn Zoli, dan yang terakhir ada Lukman Baihaqi. Selanjutnya untuk pendahuluan akan dijelaskan oleh Kaila. Kepada Kaila dipersilahkan. Untuk memulai pemaparan ini, kami akan menjelaskan terlebih dahulu latar belakang tujuan dan rumusan masalah dari laporan manajemen risiko yang telah kami susun. Semua ini terangkum dalam bab 1 pendahuluan. Yang pertama adalah latar belakang. Di era industri 4.0, sistem SCADA sangat penting untuk mengontrol dan memantau proses industri seperti manufaktur dan pembangkit energi. Namun, sistem ini rentan terhadap serangan cyber yang bisa mengganggu operasional hingga menyebabkan kerugian besar. Oleh karena itu, diperlukan analisis risiko untuk mencegah dampak buruk tersebut. Kedua, ada tujuan laporan. Laporan ini bertujuan untuk menganalisis risiko keamanan pada sistem SCADA di perusahaan auto manufaktur menggunakan metode Octave Allegro. Hasilnya digunakan untuk mitigasi risiko dan menjaga kelangsungan operasional perusahaan. Yang ketiga ada rumusan masalah. Rumusan masalah terdiri dari apa saja kerentanan sistem SCADA di auto manufaktur Ltd, risiko apa yang muncul berdasarkan metode Octave Allegro, bagaimana cara mengontrol dan memitigasi risiko-risiko tersebut. Bab selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Oke, terima kasih pada Nurkalia. Lalu untuk bab 2 yaitu tinjauan pusat. Pada poin pertama yaitu pengertian keadaan. SCADA atau Supervision Control and Data Acquisition adalah sistem kontrol industri untuk memantau dan mengendalikan proses secara otomatis dan real time, bahkan dari jarak jauh. Untuk mengambil data dari sensor lalu mengirimkannya ke komputer pusat agar operator bisa mengawasi proses secara langsung. Lalu untuk contohnya itu ada di sistem SCADA berbasis ESP32 dan PLC yang digunakan untuk kontrol jarak jauh berjalan stabil tanpa gangguan. Lalu untuk poin kedua yaitu pengertian PLC. PLC atau Programmable Logic Control adalah komputer mini yang mengontrol mesin di pabrik. Membaca sinyal dari sensor lalu memutuskan tindakan seperti menyalakan pompa atau motor. PLC dan SCADA bekerja sama dalam PLC sebagai pengendali, SCADA sebagai pemantau dari pusat. Lalu poin ketiga, next. Kerentanan dalam sistem SCADA. Sistem SCADA punya beberapa kelemahan yang bisa dieksploitasi. Yang pertama yaitu komunikasi data yang tidak aman. Data tersebut tidak dienkripsi, jadi rawan disadap. Lalu yang kedua, akses jarak jauh tanpa validasi. Autentifikasi lemah membuat sistem mudah diretas. Lalu yang ketiga, perangkat IoT minim keamanan. Firmware usang dan tanpa firewall sama dengan celah besar bagi hacker. Lalu yang keempat, ketergantungan terhadap internet. Jika koneksi terganggu, kontrol otomatis bisa lumpuh. Lalu yang kelima, PLC terhubung langsung tanpa isolasi. Tanpa segmen jaringan, PLC mudah disusupi dari luar. Lalu yang keenam, kurangnya logging dan monitoring. Sulit mendeteksi serangan dan melakukan investigasi digital. Lalu yang ketujuh, dashboard web SCADA rentan. Bisa diserang melalui XSS, CSRF, atau SQL injection jika tidak aman. Lalu yang poin keempat yaitu Octave Allegro. Octave Allegro merupakan risk management framework untuk mengolah risiko keamanan informasi secara menyeluruh dan kolaboratif. Tujuannya yaitu menilai risiko tanpa perlu keahlian teknis mendalam, menentukan aset penting, ancaman, dan dampaknya bagi perusahaan.
Lalu menyusun langkah mitigasi berdasarkan nilai dan resiko aset. Untuk langkah Octave Allegro itu ada 8, yaitu yang pertama menentukan kriteria resiko, membuat profil aset, identifikasi wadah aset, identifikasi area kekhawatiran, mengembangkan skenario ancaman, identifikasi dampak resiko, analisis resiko, dan tentukan mitigasi resiko. Lalu untuk bab ketiga akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih Lukman. Saya akan menjelaskan bab 3, yaitu metode analisis. Yang pertama itu analisis studi kasus. Perusahaan yang menjadi studi kasus kami adalah Auto Manufacture Ltd, yaitu sebuah perusahaan manufaktur otomotif berskala global yang memproduksi berbagai jenis kendaraan. Perusahaan ini telah menerapkan sistem SCADA, PLC, dan juga perangkat IoT untuk membantu proses produksi agar lebih efisien. Namun penggunaan sistem ini juga membawa beberapa tantangan dan risiko, seperti sabotase industri, malware industri, kerentanan SCADA, serangan insider, dan juga serangan DDoS. Kemudian di bagian implementasi Octave Allegro, tujuan utama dari pembuatan laporan ini adalah untuk melakukan manajemen risiko pada perusahaan Auto Manufacture Ltd. Dalam implementasinya, kami menerapkan langkah-langkah yang ada pada dokumen panduan Octave Allegro. Pada studi kasus yang diberikan, kami telah diberikan tantangan yang dihadapi oleh perusahaan dalam proses produksi, sehingga lebih memudahkan kami dalam menentukan kriteria yang diperlukan dan mitigasi yang cocok terkait tantangan dan resiko yang ada. Di step pertama, kami menentukan impact area yang berkaitan dengan perusahaan untuk dijadikan pengukuran penilaian resiko pada aset informasi. Kami mengidentifikasikan setiap worksheet dimulai dari 1 sampai 6 untuk menentukan kriteria mana yang cocok untuk perusahaan Auto Manufacture Ltd. Lalu kami melakukan perankingan berdasarkan dampak terbesar terhadap perusahaan. Pada step kedua, kami mengumpulkan semua aset penting di perusahaan yang sering digunakan dalam aktivitas harian. Setelah semua aset dikumpulkan, kami melakukan penilaian terhadap aset berdasarkan beberapa pertanyaan seperti aset mana dalam daftar Anda jika diretas akan merugikan organisasi jika satu atau beberapa hal berikut terjadi. Yang pertama, aset atau aset-aset tersebut diungkapkan kepada orang yang tidak berwenang. Kedua, aset atau aset-aset tersebut dimodifikasi tanpa otorisasi. Ketiga, aset atau aset-aset tersebut hilang atau hancur. Dan yang terakhir, akses ke aset atau aset-aset tersebut terputus. Kemudian pada step ketiga, kami menentukan wadah apa saja yang digunakan untuk menyimpan aset pada perusahaan. Penentuan wadah ini didasarkan pada pertanyaan seperti di mana aset tersebut disimpan, apa jenis tempat aset itu disimpan, apakah berbentuk fisik, teknis, atau disimpan oleh orang, apakah aset tersebut disimpan di dalam atau di luar perusahaan, kemudian terakhir siapa pemilik dari wadah tersebut. Di step keempat, kami menentukan area of concern, yaitu kejadian yang dapat memengaruhi aset informasi. Dalam tahap ini, kami mempertimbangkan pertanyaan seperti, apa aset yang akan diidentifikasi? Adakah suatu kejadian pada tempat wadah aset disimpan yang memengaruhi aset informasi tersebut? Siapa aktor dari aset tersebut? Apa maksud dari alasan atau tujuan aktor melakukan itu? Apa dampak dari kejadian ini? Apakah aset menjadi terungkap, diubah, hancur, atau interupsi atau gangguan? Bagaimana kejadian tersebut dapat melanggar persyaratan keamanan, serta seberapa besar probabilitas atau kemungkinan terjadi. Kemudian di step kelima, dari area of concern yang sudah ditentukan, kami mengembangkan skenario ancaman menggunakan kuesioner ancaman atau threat scenarios questionnaire yang diisi oleh karyawan untuk membantu mengembangkan skenario ancaman. Kemudian di step ke-6, pada tahap ini kami mengidentifikasikan bagaimana organisasi Anda akan berdampak jika skenario ancaman yang sudah dibuat sebelumnya terwujud. Pada tahap ini kita akan membuat tabel konsekuensi dari setiap skenario ancaman yang ada. Kemudian di step ke-7 mengenai menganalisis risiko dengan mengisi form pada step kedua, khususnya bagian severity, untuk membantu menentukan risiko yang harus dimitigasi terlebih dahulu. Yang pertama, tentukan seberapa besar dampak yang diberikan pada setiap impact area berdasarkan skenario yang sudah disusun sebelumnya. Kemudian isi pada kolom impact value dengan value yang dapat diisi adalah high, medium, atau low. Yang kedua, setiap impact value memiliki nilai. High itu 3,
medium itu 2, dan low itu 1. Lakukan perhitungan dengan mengalihkan impact value dengan ranking area yang sudah ditentukan pada step pertama, yaitu impact value dikali rank. Yang ketiga, isikan hasil perhitungan tersebut pada kolom skor, lalu totalkan semua skornya. Kemudian step ke-8, melakukan mitigasi dari risiko yang sudah ditentukan. Sebelum itu, kita perlu mengurutkan risiko dari yang tertinggi hingga terendah dengan tujuan untuk memprioritaskan risiko. Langkah-langkahnya yang pertama, mulai dari menyortir risiko dari yang tertinggi ke rendah. Kedua, kemudian pisahkan risiko menjadi 4 kolam dengan jumlah risiko yang sama. Ketiga, risiko dengan skor tertinggi harus di yang pertama atau pool pertama. Risiko yang dengan kisaran skor tertinggi berikutnya di yang kedua atau kolom kedua, tertinggi berikutnya di kolom ketiga, dan yang skor terendah di kolom keempat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Rehan. Baik, terima kasih kepada Zanet yang sudah menjelaskan metode analisis. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan hasil manajemen resiko yang sudah kami lakukan. Pada step pertama, hasil dari manajemen resiko ini adalah semua worksheet yang sudah kami kumpulkan, kemudian kami tentukan kriteria yang cocok untuk perusahaan Auto Manufacture Ltd, dan kami beri perankingan mulai dari angka 4 sebagai kriteria yang paling diutamakan dan angka 1 sebagai kriteria terendah. Hasil perankingan ini didapat kriteria seperti keselamatan dan kesehatan kerja, kemudian finansial, reputasi dan kepercayaan pelanggan, dan denda beserta sanksi hukumnya. Baik, pada gambar ini merupakan hasil perankingan yang sudah kami tentukan. Di sini didapat bahwa impact area dengan prioritas tertinggi ada pada safety and health, kemudian impact area dengan prioritas terendah adalah denda dan pelanggaran hukum, bagian yakni fines and legal penalties. Kemudian hasil dari step 2 adalah penentuan suatu kejadian yang dapat merugikan perusahaan. Jika data tersebut diretas berdasarkan kriteria yang sudah ditentukan pada step 2 bagian 3.2. Hal tersebut kami susun dalam sebuah tabel di bawah ini. Di sini dapat dilihat bahwa terdapat 6 aset yang kami tentukan kriterianya. Selanjutnya di sini ada hasil dari step 3. Hasil dari step ini adalah penyimpanan yang digunakan untuk menyimpan aset informasi. Semua ini kami rangkum dalam sebuah tabel yang digunakan pada worksheet 9A. Dapat dilihat pada tabel di bawah ini, terdapat 2 jenis kontainer. Yang pertama ada kontainer fisikal, ada kontainer fisik, dan ada kontainer teknis. Kemudian untuk hasil dari step 4 dan step 5 adalah area of concern yang telah disusun berdasarkan tantangan yang dihadapi pada studi kasus yang sudah dianalisis pada bagian 3.1. Tiap akses memiliki area of concern yang kami susun dalam tabel di bawah ini. Terdapat 6 area of concern yang sudah kami tentukan. Selanjutnya pada step ke-6, ini adalah konsekuensi dari area of concern yang sudah disusun pada step 4 dan 5. Kemudian hasil dari step 7 ini adalah penentuan risk scores. Perhitungan dari risk scores ini didasarkan pada kriteria yang sudah ditentukan pada panduan yang ada pada dokumen Octave Allegro. Rumus yang digunakan adalah impact kriteria rank dikali dengan quantitative values. Dari hasil yang sudah kami susun didapat bahwa kemudian dari step 8 ini kami mulai menentukan pool untuk setiap aset informasi berdasarkan nilai risiko yang sudah dihitung pada step 7 sebelumnya. Penentuan pool ini berdasarkan total nilai risiko yang didapat pada setiap area of concern. Selanjutnya kita masuk ke bagian kesimpulan. Laporan ini merangkum hasil penerapan metodologi Octave Allegro yang komprehensif untuk Auto Manufacture Ltd, sebuah perusahaan manufaktur yang sangat bergantung pada sistem SCADA, PLC, dan IoT untuk operasional produksinya. Sebagai respon terhadap risiko yang teridentifikasi, laporan ini juga telah menetapkan serangkaian kontrol mitigasi yang spesifik untuk setiap wadah. Kami harap dengan ditetapkannya kontrol ini, risiko menjadi berkurang dan dapat memperkuat keamanan cyber beserta operasionalnya, memastikan produksi tetap berjalan lancar dan terlindungi dari berbagai ancaman di masa depan. Berikut lampiran dari hasil kriteria yang sudah kami tentukan. Baik, cukup sekian presentasi laporan risk management yang sudah kami buat. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada salah dalam pengucapan ataupun dalam penyampaian. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.